Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan fokus ke pembelajaran kita akan fokus ke pembahasan soal-soal tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Langsung saja, yang pertama adalah soal efek Doppler. Mari kita bahas contohnya. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati seseorang yang diam. Frekuensi sumber bunyi adalah sebesar 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 meter per sekon. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah, nah dari soal dapat kita ketahui bahwa Vs-nya 20 meter per sekon. Ini adalah sumber bunyi. Kemudian frekuensi sumber bunyinya adalah 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 meter per sekon. Nah, kemudian perhatikan di dalam soal dikatakan bahwa sumber bunyi itu mendekati seseorang yang diam. Berarti di sini kecepatan pendengarnya adalah 0 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut atau Fp. Nah, kita bahas. Kita menggunakan rumus efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, di soal Vp-nya karena pendengarnya adalah diam, maka kita tetap bisa menggunakan plus minus kalau nanti diam itu berarti 0, plus atau minus hasilnya akan sama. Nah, untuk kecepatan sumbernya dari soal diketahui bahwa sumber itu mendekati pendengar sehingga bernilai negatif. Nah, langsung saja bisa kita masukkan kecepatan bunyi di udara 400, kita masukkan. Kemudian kecepatan pendengar 0, cepat rambat bunyi sumber 20 dan frekuensi sumbernya 380. Maka hasilnya adalah 400 tambah 0, 400 per 400 kurang 20, 380 dikali frekuensinya 380, maka 380-nya habis. Dapatlah Fp-nya sebesar 400 Hz. Nah, itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, perhatikan soal yang kedua. Kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam dan kereta B dengan kelajuan 90 km per jam bergerak saling mendekati. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi di udara 350 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar masinis B dari peluit A adalah. Nah, kita perhatikan soalnya. Di sini kereta A itu dan kereta B bergerak saling mendekati. Kemudian, karena di sini dikatakan masinis kereta A membunyikan peluit, maka di sini yang berlaku sebagai sumber bunyi adalah kereta A dan kereta B itu sebagai pendengarnya. Nah, perhatikan lagi, di sini kelajuannya itu dalam kilometer per jam, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam meter per sekon. Langsung saja yang pertama, diketahui Vs kereta A 72 km per jam. Nah, kita ubah 72 km menjadi meter adalah 72.000 per 1 jam adalah 3.600 sekon. Maka 72.000 dibagi 3.600 sekon hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, yang kedua adalah kecepatan pendengar kereta B, yaitu 90 km per jam. Kita ubah ke dalam meter per sekon menjadi 90.000 meter per 3.600 sekon, maka hasilnya adalah 25 meter per sekon. Di sini dikatakan masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz, maka Fs-nya adalah 650 dan kecepatan bunyi di udaranya adalah 350 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi pendengar. Nah, kita bahas masih menggunakan persamaan atau rumus dari efek Doppler. Di sini lihat Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, tadi diketahui bahwa pendengar itu mendekati sumber sehingga nilainya yang kita ambil adalah plus ya. Nah, dan ini sumber itu mendekati pendengar, maka kita ambil minus.
Lalu kita masukkan V-nya 350, V udaranya, dan Vp-nya 25, kemudian Vs-nya 20, frekuensi sumbernya 650. Maka hasilnya setelah kita hitung adalah 375 per 330 dikali 650, dapatlah frekuensi pendengar sebesar 738,63 Hz. Oke, kita cukup bahas 2 soal saja untuk persoalan tentang efek Doppler, semoga bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Nah, kita lihat soalnya. Sumber gelombang bunyi berdaya 80 watt memancarkan gelombang ke medium homogen di sekitarnya. Tentukan intensitas gelombang bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Dari soal diketahui bahwa P daya adalah 80 watt. Kemudian jaraknya sebesar 10 meter. Nah, ketika I yang ditanya, maka kita menggunakan rumus intensitas bunyi, yaitu rumus untuk mengukur tingkat kenyaringan bunyi dengan menggunakan I sama dengan P per A sama dengan P per 4 VR kuadrat. Nah, kita masukkan R-nya. P-nya adalah 80, maka 80 per 4 V, kita masukkan R-nya. 10 kuadrat adalah 100, maka hasilnya adalah I sama dengan 80 per 400 V. V-nya kita biarkan saja dalam bentuk V. Nah, V di sini ini karena luas, maka V di sini adalah bernilai 3,14 atau 22,7. Nah, bisa juga jika kalian mau menghitung ya, tapi untuk dalam soal ini Ibu tidak substitusikan V-nya. Ibu biarkan jawabannya dalam bentuk V. Nah, hasilnya adalah 80 per 400 itu sama dengan 2 per 10, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Nah, maka I hasilnya adalah 1 per 5 V watt per meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan dengan soal tentang taraf intensitas bunyi. Nah, untuk di materi sebelumnya itu, ketika di kelas Ibu tidak menyampaikan tentang taraf intensitas bunyi, namun taraf intensitas bunyi itu adalah perbandingan logaritma antara intensitas bunyi dan intensitas ambang pendengaran. Ini adalah batas pendengaran yang bisa didengar oleh kita ya. Maka dari soal diketahui bahwa bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat minus 9 watt per meter kuadrat. Nah, ini adalah I-nya ya. Berapa taraf intensitasnya dalam satuan desibel? Nah, yang ditanyakan adalah taraf intensitasnya atau TI. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Log ini maksudnya adalah logaritma ya. Maka kita masukkan 10 log 1 kali 10 pangkat min 9 per 1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 10 pangkat 3. Nah, berdasarkan dari sifat logaritma, mungkin kalian sudah belajar dalam matematika. Jika sifatnya seperti ini, maka ini sama dengan 3. Pangkat 3-nya ini menjadi di depan. 3 log 10. Nah, 3 log 10. Log 10 itu nilainya adalah 1. Maka kita substitusi 3 dikali 1. Maka dapatlah taraf intensitas bunyinya sebesar 3 desibel. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut kita tentang gelombang cahaya. Nah, ini adalah soal-soal tentang pembiasan ya. Perhatikan gambar. Nah, pembiasan ini terjadi ketika sudut datang, kemudian dipantulkan dari dua medium yang berbeda. Medium yang pertama misalnya udara, medium yang kedua misalnya adalah air. Nah, perhatikan gambar di sini sudut datangnya atau I itu adalah 45 derajat dan sudut biasnya ini sebesar 30 derajat.
Nah, jika sudut datang sinar adalah 45 derajat dan sudut bias sebesar 37 derajat, tentukan nilai indeks bias medium yang kedua jika medium yang pertama adalah udara. Nah, medium yang keduanya ini belum tahu ya, tidak disebutkan medium apa, namun medium yang pertamanya adalah medium udara. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa N1 atau indeks bias medium 1 udara. Nah, untuk udara itu indeks biasnya bernilai 1. Jadi, pada soal apapun jika dikatakan bahwa indeks bias medium pertamanya adalah udara, maka itu artinya N1-nya sama dengan 1. Walaupun tidak disebutkan di dalam soal. Nah, kemudian I sudutnya itu adalah 45 derajat, R adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah nilai dari indeks medium yang kedua. Nah, kita menggunakan rumus indeks bias N1 sin I sama dengan N2 sin I. Yang ditanyanya adalah N2, maka kita rombak rumusnya. N2 sama dengan, nah, yang berada di sekitar bersama ruas N2 itu kita letakkan di bawah ya. Di sini sin R. Nah, untuk yang berada di ruas selain yang ditanyakan, dalam hal ini yang ditanyakan adalah N2, maka ini letakkan di atas. N1 sin I, kemudian ini kita letakkan di bawah sin R. Maka N2 sama dengan N1 per sin R dikali sin I. Nah, N2-nya sama dengan kita masukkan, N1-nya bernilai 1, kemudian 1 per sin 30 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, jika kalian sudah belajar sudut istimewa, ingat lagi bahwa sin 30 itu bernilai setengah dan sin 45 derajat itu bernilai 1 per 2 akar 2. Maka kita masukkan 1 per 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 2. Nah, ini kita selesaikan menjadi 2, 1 dikali 2 per 1 sama dengan 2, dikali 1 per 2 akar 2, maka 2-nya habis, tersisalah akar 2. Maka N2-nya, indeks medium yang kedua itu bernilai akar 2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang keduanya adalah cahaya datang dari udara menuju medium yang berindeks bias 3 per 2. Tentukan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Nah, dari soal kita ketahui N2-nya adalah 3 per 2. Karena dikatakan cahaya datang dari udara, maka di sini sudah pasti kita ketahui N1-nya itu adalah udara. Nah, N1 udara bernilai 1, meskipun tidak disampaikan di dalam soal. Jadi, kalian harus ingat ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Berarti V2-nya. Dalam medium yang kedua ya, medium yang pertama adalah cahaya. Nah, di sini juga tidak disebutkan berapa kecepatan ketika berada di medium udara. Namun, karena mediumnya udara, maka kita tahu kecepatan udara itu bernilai 3 kali 10 pangkat 8, meskipun tidak disebutkan di soal. Jadi, kalau dikatakan udara, maka sudah pasti V-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, indeks biasnya 1. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan rumus N1V1 sama dengan N2V2. Maka V2 sama dengan, ingat, yang berada di dekat V2 kita letakkan di bawah, yaitu N2. Dan yang berada di ruas selain yang ditanyakan kita letakkan di atas. Maka V2 sama dengan N1V1 per N2. Kita substitusi, V2 sama dengan 1 dikali, V1-nya 3 kali 10 pangkat 8 per 3 per 2. Maka V2 kita selesaikan 1 kali 3 kali 10 pangkat 8, 3 kali 10 pangkat 8 dikali ini, karena kita jadikan perkalian maka kita balik ya menjadi 2 per 3. 3-nya habis, maka hasilnya adalah V2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Pembahasan soal-soal tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan usahakan dikerjakan sendiri. Jika tidak mengerti, boleh bertanya dengan teman ataupun dengan guru, namun setelah berusaha secara maksimal. Oke, demikian saja Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.